Di belakang mereka, api di lubang api surgawi mulai padam. Api itu tidak padam tiba-tiba, melainkan seperti matahari terbenam yang panjang. Api bermula dari dasar lubang, meredup, mendingin, dan menghilang lapis demi lapis. Warna merah tua berubah menjadi merah gelap menjadi abu-abu kehitaman, dan abu-abu kehitaman menjadi keheningan yang mencekam. Para binatang api langit mengeluarkan desisan rendah, desisan tanpa kesedihan atau kemarahan, hanya sebuah perpisahan yang damai. Tubuh mereka menghilang saat api padam, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke dalam kegelapan. Kawah api yang telah ada selama puluhan ribu tahun itu akhirnya padam pada saat ini. Chen Ping mendarat di punggung bukit dan menoleh ke arah lubang api di belakangnya. Itu bukan lagi lautan api. Yang tersisa hanyalah sebuah lubang besar, gelap, dan sunyi mencekam. Batu-batu di dasar lubang telah terbakar hingga menjadi seperti kaca, memantulkan cahaya redup di bawah sinar bulan. Tidak ada kobaran api, tidak ada binatang api surgawi, dan tidak ada panas yang menyengat. Hanya ada keheningan. Chen Ping berdiri di sana dan mengamati untuk waktu yang lama. Dia memikirkan lelaki tua itu, roh-roh api, dan anak yang memiliki bakat terbesar. Anak itu kemudian menjadi iblis api. Dia mengejar kekuasaan tertinggi, tetapi pada akhirnya malah binasa karenanya. Jejak terakhir kemurnian yang ditinggalkannya terbakar selama puluhan ribu tahun di lubang api surgawi, menunggu seseorang yang memiliki esensi api. Mungkin lelaki tua itu tahu hari ini akan datang. Mungkin inilah yang dia maksud dengan, ketika Anda memahami apa itu api. Api bukanlah kekuatan, melainkan kehidupan. Kehidupan perlu diteruskan. Chen Ping berbalik dan berjalan menuju arah kerajaan Yuyue. Di belakang mereka, peraplan surgawi berdiri dengan tenang di bawah sinar bulan. Angin sepoi-sepoi bertiup dari dasar lubang, membawa sedikit kehangatan, seperti desahan lelaki tua itu. Ketika Chen Ping kembali ke kerajaan Yuyue, hari sudah menjelang subuh. Di gerbang kota, Yun Kuan, Jiang Suelan, Yu Ying, dan beberapa ratus prajurit hantu berdiri di sana menunggu. Semua orang menghela napas lega ketika melihatnya muncul di jalan pegunungan. Tuan Chen, Yun Kuan menyapanya, menatapnya dari atas ke bawah. Apakah Anda baik-baik saja? Chen Ping menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Lubang api surgawi. Shadow menunjuk ke arah timur, suaranya sedikit bergetar, lubang api surgawi telah padam. Semua orang menoleh ke arah timur. Langit di sana tidak lagi berwarna merah gelap, melainkan abu-abu kehitaman biasa yang diselimuti kabut. Aku berhasil. Aku telah menyerap esensi api surgawi di lubang api surgawi. Lubang api surgawi tidak akan pernah ada lagi, kata Chen Ping. Kesunyian. Semua orang menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Pemuda ini, seorang kultivator manusia dengan tingkat kultivasi seorang immortal, pertama-tama berjuang melewati lubang api surgawi dan menyelamatkan sang putri. Kemudian dia kembali sendirian, menyerap esensi dari lubang api surgawi selama puluhan ribu tahun, membuat tempat paling berbahaya di surga ke-15 ini lenyap sepenuhnya. Sebenarnya siapa dia? Paman Chen. Suara tajam memecah keheningan. Xiao Yu berlari keluar dari kerumunan dan memeluk Chen Ping. Paman Chen. Kau sudah kembali, kau berjanji akan menceritakan sebuah cerita padaku. Chen Ping membungkuk, mengangkatnya, dan tersenyum. Oke, ceritakan sebuah kisah. Dia menggendong Xiao Yu dan berjalan menuju kota kuno itu.
Di belakangnya, Yun Kuan, Jiang Suelan, Yu Ying, dan ratusan prajurit hantu menatap punggungnya, tak bergerak untuk waktu yang lama. Orang ini, gumam Shadow, siapakah dia sebenarnya? Yun Kuan tetap diam. Saatlah memperhatikan sosok Chen Ping yang menjauh, sebuah emosi yang kompleks dan tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Sier, kamu telah mendapatkan teman yang baik. Jiang Suelan berdiri di belakang kerumunan, memperhatikan punggung Chen Ping, senyum tipis teruk di bibirnya. Pria ini selalu berhasil mengejutkan orang. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu. Kabar tentang padamnya api neraka surgawi menyebar ke seluruh surga ke-15 seperti angin puting beliung. Yang pertama menyadarinya adalah Balai Penghakiman Ilahi, yang letaknya paling dekat dengan pegunungan dunia. Bawah, peraplan surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, dan nyalanya selalu menjadi penanda di langit timur surga. Ke-15. Ketika cahaya merah gelap itu tiba-tiba menghilang, para penjaga balai penghakiman segera menyadari keanehan tersebut. Api surgawi, apakah sudah padam? Pesan tersebut dilaporkan ke jenjang komando yang lebih tinggi dan akhirnya sampai ke telinga penengah. Hakim Agung berdiri di titik tertinggi aula pengadilan, menghadap ke timur. Langit di sana tidak lagi berwarna merah gelap, melainkan abu-abu kehitaman biasa. Alisnya berkerut, dan sedikit rasa gelisah terpancar di matanya. Lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, dan tak terhitung banyaknya individu perkasa yang telah memasukinya tetapi tidak pernah keluar. Bagaimana bisa tiba-tiba mati? Siapa yang melakukannya? Kirim orang untuk menyelidiki, katanya dingin. Kita perlu melihat mereka hidup atau mati. Pada saat yang sama, Istana Bayangan Klan Iblis, Suku Serigala Langit Klan Binatang, Aliansi Kultivator Lepas Klan Manusia, dan ratusan kekuatan lain dari berbagai ukuran di surga ke-15 semuanya menerima pesan yang sama. Api unggun telah dipadamkan. Tempat mengerikan yang telah bersemayam di pegunungan dunia bawah selama puluhan ribu tahun itu telah lenyap. Reaksi pertama semua orang bukanlah keterjingan, melainkan keserakahan. Lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, mengumpulkan esensi api surgawi selama puluhan ribu tahun. Sekalipun esensinya lenyap, bebatuan di dasar jurang telah hangus oleh api surgawi selama puluhan ribu tahun, dan pasti telah mengalami semacam transformasi. Batuan-batuan itu mungkin merupakan bahan yang sangat berharga untuk pemurnian senjata. Yang lebih penting lagi, tidak ada seorang pun yang berani mendekati area di sekitar lubang api surgawi selama puluhan ribu tahun. Mungkinkah ada material langka dan berharga lainnya di sana? Dalam sekejap, pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan pengintal yang berbondong-bondong menuju pegunungan dunia bawah. Ruang Dewan Kerajaan Yuyue. Wajah Yun Kuan tampak sangat muram. Para pengintai melaporkan bahwa setidaknya 30 pasukan telah mengirim orang ke sini. Dia menyerahkan sebuah laporan kepada Chen Ping, Aula Penghakiman Klan Dewa, Aula Bayangan Klan Iblis, Suku Serigala Langit Klan Binatang, Aliansi Kultivator Bebas Klan Manusia, semuanya, besar dan kecil, telah datang. Chen Ping mengambil laporan intelijen itu, meliriknya, dan tidak mengatakan apapun. Mereka datang seolah-olah untuk menyelidiki alasan mengapa kawah api surgawi padam, tetapi pada kenyataannya. Yun Kuan menggertakkan giginya, mereka di sini untuk mencuri barang. Batu-batu di lubang api surgawi telah hangus selama puluhan ribu tahun dan telah berubah menjadi kristal apel surgawi yang sangat langka.
Kristal-kristal itu mengandung kekuatan spiritual atribut api dan merupakan harta karun untuk mengolah teknik berbasis api. Dia berdiri dan mondar-mandir di ruang sidang, langkahnya semakin terburu-buru. Jika mereka mencari di seluruh pegunungan dunia bawah, mereka mungkin akan menemukan tempat persembunyian kerajaan Nethermoon kita. Lalu, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Ketika saat itu tiba, Protoss akan menjadi yang pertama menyerang. Tempat persembunyian terakhir ras iblis akan lenyap. Ruang sidang dewan menjadi hening. Yunsi duduk di samping, wajahnya masih sangat pucat, tetapi dia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Apa dia memperhatikan punggung ayahnya yang tampak cemas, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata. Jiang Xuelan bersandar di kusen pintu, matanya terpejam, seolah sedang beristirahat. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelangsungan hidup klan hantu, tetapi dia menunggu Chen Ping berbicara. Sosok misterius itu berdiri di sudut ruangan, tangannya mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. Chen Ping meletakkan informasi intelijen itu di atas meja dan berdiri. Yang mulia, jangan takut. Semua orang menatapnya. Suara Chen Ping tenang, sangat tenang hingga hampir dingin. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Yun Kuan berhenti dan menatapnya. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan emosi yang kompleks, rasa syukur, keraguan, dan secercah harapan yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Tuan Chen, Anda sendirian. Aku sudah cukup mandiri. Chen Ping menyela perkataannya, mereka bukan di sini untuk bertarung, mereka di sini untuk merampok. Sekelompok orang yang beragam, masing-masing dengan agenda mereka sendiri, mereka tidak mungkin bergabung. Selama aku menunjukkan kekuatan yang cukup, mereka tidak akan berani melakukan tindakan gegabah. Dia berjalan ke pintu dan melirik langit di luar. Selain itu, aku juga ingin menyelidiki sampai tuntas tentang lubang api surgawi. Kristal-kristal itu tidak boleh jatuh ke tangan para dewa. Jiang Xuelan membuka matanya dan meliriknya. Aku akan ikut denganmu. Chen Ping mengangguk dan tidak menolak. Aku juga akan pergi. Yunsi berusaha berdiri, tetapi Yun Kuan menahannya. Kau tidak bisa pergi, suara Yun Kuan tidak memberi ruang untuk bantahan. Luka-lukamu belum sembuh. Tetapi, tidak ada tapi. Chen Ping menoleh ke arah Yunsi. Kau tetap di sini untuk memulihkan diri. Jiang Xuelan dan aku bisa menangani semuanya di Heavenly Fire Pit. Yunsi menggigit bibirnya, ingin membalas, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan tenang Chen Ping, semua kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Hanya itu yang bisa dia katakan pada akhirnya. Chen Ping tersenyum, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang dewan. Jiang Xuelan mengikuti di belakangnya. Keduanya melewati kota kuno, berjalan keluar dari gerbang gunung, dan menghilang ke dalam kabut hitam. Yunsi berdiri di pintu masuk ruang dewan, memperhatikan punggung mereka sementara emosi yang tak terlukiskan meluap di dalam dirinya. Dia ingin pergi, namun dia tahu bahwa jika dia pergi sekarang, dia hanya akan menjadi beban. Sier, Yun Kuan berjalan mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Dia benar, kamu perlu memulihkan diri sekarang. Yunsi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia berbalik dan berjalan kembali ke aula batu, berbaring di tempat tidur, dan menutup matanya. Namun pikirannya dipenuhi dengan bayangan Chen Ping.
Siluetnya saat ia berjuang menembus kobaran api di lubang api surgawi, jantungnya berdebar kencang saat ia membawanya keluar dari kobaran api, profilnya saat ia berdiri di gerbang kota sambil berkata, "Aku berjanji padamu." Pria ini selalu memperlakukan urusannya seperti urusannya sendiri. Mereka selalu lebih menghargai nyawa orang lain daripada nyawa mereka sendiri. Dia berbalik dan membenamkan wajahnya di bantal. "Aku harus kembali," gumamnya. Tianhuokeng, lubang api surgawi. Kobaran api telah sepenuhnya padam. Lubang raksasa itu, yang membentang ribuan mil, menyerupai mulut yang menganga, dengan dinding-dindingnya terbuat dari batuan hangus dan mengkilap yang memantulkan cahaya menyeramkan di bawah sinar matahari. Di dasar lubang itu terdapat sepetak tanah hitam hangus, yang dipenuhi dengan kristal merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, yaitu kristal batuan yang telah hangus oleh api surgawi selama puluhan ribu tahun. Kristal api surgawi. Ukuran benda-benda itu bervariasi, ada yang sekecil kepalan tangan, ada pula yang sebesar batu penggiling. Setiap bagian memancarkan panas yang menyengat, permukaannya memancarkan cahaya merah gelap, seperti magma yang membeku. Saat itu, tepi lubang api dipenuhi orang. Dewa, iblis, manusia binatang, manusia, lebih dari 30 kekuatan, dan ribuan kultivator, mengepung area tengah lubang api surgawi. Mata mereka tertuju pada kristal merah gelap di dasar jurang, mata mereka dipenuhi keserakahan. Namun, tidak ada yang mengambil langkah pertama. Karena siapapun yang mengambil langkah pertama akan menjadi sasaran kritik semua orang. "Tuan-tuan," seorang kultivator ilahi yang mengenakan jubah emas melangkah maju. Dia adalah seorang dewa sejati tingkat 4 dan seorang tetua dari balai penghakiman bernama Jin Huan. Lubang api surgawi berada di wilayah balai penghakiman klan ilahi saya. Sumber daya di sini tentu saja milik klan ilahi saya. Silakan kembali. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seorang kultivator iblis mencibir, "Jin Huan, apa yang kau katakan sungguh tidak tahu malu. Lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, kapan ras dewamu pernah berani mendekatinya? Sekarang setelah api surgawi padam, kau mengklaimnya sebagai wilayahmu." "Tepat sekali," timpal seorang kultivator manusia binatang. "Lubang api surgawi adalah tanah tak bertuan, siapapun yang merebutnya akan memilikinya. Ya, siapapun yang mengambilnya berhak menyimpannya. Setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri." Kerumunan itu menjadi geram, dan wajah Jin Huan berubah sangat jelek. Meskipun dia hanya seorang dewa sejati tingkat 4, ada tidak kurang dari puluhan ahli dewa sejati tingkat 4 yang hadir, dan dia tidak mungkin bisa menekan mereka semua sendirian. Dia menggertakkan giginya dan mundur kembali ke perkemahan para dewa. "Kalau begitu, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri," dia berkata dengan dingin. "Namun, semuanya, jangan lupa bahwa penguasa balai penghakiman dari ras ilahi saya adalah seorang immortal sejati tingkat ke-8. Apakah kalian dapat mengambil kembali apa yang telah kalian curi?" masih menjadi pertanyaan. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Tingkat ke-8 dari alam abadi sejati. Itu mewakili puncak kekuatan tempur di seluruh 15 Heaven. Gabungan kekuatan seluruh orang yang hadir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang arbiter. Setelah hening sejenak, seorang tetua dari aliansi petani lepas melangkah maju. "Tetua Jin Huan, Anda keliru." Suaranya tidak terdengar rendah hati maupun sombong,
Lubang api surgawi milik semua orang, bukan hanya para dewa. Meskipun sang penentu sangat kuat, dia tidak mungkin menjadi musuh semua orang, bukan? Tepat sekali, untuk semua orang di bawah langit. Aliansi petani lepas kami mungkin lemah, tetapi kami tidak bisa dianggap remeh. Wajah Jin Huan menjadi semakin jelek. Dia tahu dia telah mengatakan hal yang salah. Ancaman dapat diterima, tetapi jangan terlalu kentara. Jika tidak, hal itu dapat memicu kemarahan publik. Aku tidak bermaksud begitu. Dia melembutkan nada bicaranya. Aku hanya mengingatkan kalian semua bahwa masalah lubang api surgawi pada akhirnya akan diputuskan oleh Balai Penghakiman Ras Ilahi. Bukankah akan lebih baik jika semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan hidup dalam damai? Tidak ada yang menjawab. Namun, suasananya jelas sudah agak mereda. Jin Huan mencibir dalam hati. Gerombolan ini akan hancur berantakan hanya dengan sedikit provokasi. Setelah mereka berjuang mati-matian, pengadilan akan turun tangan untuk membereskan kekacauan itu dengan mudah. Karena tidak ada yang keberatan, maka, sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi keributan dari dasar lubang itu. Sebuah kristal yang sangat besar. Semua mata tertuju ke dasar lubang itu secara bersamaan. Tepat di tengah-tengah lubang api surgawi, di atas batu kaca terbesar, terdapat kristal api surgawi yang sangat besar. Tingginya melebihi tinggi manusia, seluruhnya berwarna merah tua, dengan pola keemasan yang mengalir di permukaannya, seperti matahari yang membeku. Napas semua orang menjadi lebih cepat. Kristal itu mengandung kekuatan spiritual berelemen api, cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi seorang kultivator alam abadi sejati sebanyak satu alam kecil. Menjadi milikku. Orang pertama yang bergegas keluar adalah seorang prajurit peringkat kedua dari alam abadi sejati dari klan hewan buas. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju dasar jurang. Matanya dipenuhi semangat yang membara. La mengenakan baju zirah dari kulit binatang, otot-ototnya menonjol, dan ia memegang kapak tulang besar di tangannya. La tampak seperti binatang buas yang lepas kendali. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Seorang kultivator iblis mengikuti dari dekat di belakang. La diselimuti energi iblis hitam. Wajahnya kabur, hanya sepasang mata merah darah yang berkilat dalam kegelapan. Kecepatannya secepat hantu, tiba di kristal hampir bersamaan dengan prajurit orc. "Ini milikku," teriak prajurit orc itu, sambil menebas kepala kultivator iblis itu dengan kapak tulangnya. Kultivator iblis itu mencibir, sosoknya melesat, menghindari kapak tulang, dan pada saat yang sama, dia memukul punggung prajurit manusia binatang itu dengan telapak tangannya. Energi iblis hitam menyerbu tubuh prajurit orc itu, mengikis daging dan darahnya. "Ah!" Prajurit orc itu berteriak kesakitan dan berbalik untuk melawan balik. Cahaya menyilaukan menyembur dari kapak tulang, sebuah kekuatan unik dari garis keturunan manusia buas, penuh kekerasan dan keganasan. Keduanya mulai berkelahi di dekat kristal itu. Semakin banyak orang bergegas maju. Seorang kultivator dari aliansi kultivator bebas, seorang dewa sejati tingkat pertama, tampak berusia sekitar 50-an, dengan janggut dan mengenakan jubah Taois yang sudah pudar. Memanfaatkan kekacauan itu, dia mengambil kristal seukuran kepalan tangan, memasukkannya ke dalam sakunya, dan lari. "Berhenti!" Seorang kultivator sesat lainnya mengejarnya, mencengkeram kerah bajunya. "Serahkan kristalnya, aku yang mendapatkannya duluan."
Aku melihatnya duluan. Keduanya bergulat bersama, tanpa menunjukkan kesopanan yang diharapkan dari seorang petani, menyerupai dua pengemis yang berkelahi memperebutkan makanan. Seorang kultivator iblis memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan serangan mendadak, menebas seorang kultivator dewa dengan satu pukulan dan mencuri kristal dari tangannya. Kultivator ilahi itu terbaring dalam genangan darah, matanya terbuka lebar bahkan dalam kematian, tidak percaya bahwa para iblis berani menyerang ras ilahi. Apakah kalian para iblis sudah gila? Berani-beraninya kalian menyentuh ras ilahiku. Jin Huan meraung di tepi jurang. Lubang apel surgawi itu tak bertuan, siapapun yang merebutnya berhak memilikinya. Teriak kultivator iblis itu tanpa menoleh. Wajah Jin Huan pucat pasi, tetapi dia tidak langsung bertindak. Dia menunggu sampai semua orang babak belur sebelum menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Seorang prajurit wanita setengah manusia setengah binatang, seorang dewa sejati tingkat pertama, tinggi dan dengan tanda pertempuran yang dilukis di wajahnya. Dia seorang diri melawan 3 kultivator jahat, merebut 3 kristal, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Hidup suku serigala surgawil. Sebelum tawa mereda, seorang kultivator iblis menyerang dari belakang, menusuk bahunya dengan satu pukulan. Prajurit wanita itu menjerit, dan kristal di tangannya berserakan di tanah, lalu diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Bajingan, teriak prajurit wanita itu sambil berbalik dan terlibat pertempuran dengan penyerang tersebut. Pertempuran di dasar jurang semakin intensif. Sebagian orang memasukkan kristal yang mereka rampas ke dalam cincin penyimpanan mereka, sebagian lagi sengaja mencuri cincin penyimpanan orang lain, sebagian memanfaatkan kekacauan untuk melakukan tipu daya kotor, dan sebagian membentuk aliansi sementara, tetapi dalam sekejap mata, mereka saling berbalik melawan satu sama lain karena pembagian rampasan yang tidak adil. Di tengah kekacauan, kristal-kristal itu berpindah tangan berulang kali. Sebuah kristal seukuran kepalan tangan pertama kali diambil oleh seorang kultivator sesat, kemudian dicuri oleh iblis, lalu diambil kembali oleh manusia binatang, kemudian disita oleh dewa, lalu direbut kembali oleh 3 kultivator sesat, dan kemudian dibawa pergi oleh 2 iblis. Dalam waktu singkat seperti sebatang dupa, kristal itu berpindah tangan 7 atau 8 kali. Jeritan, makian, dan permohonan belas kasihan terdengar silih berganti seperti gelombang. Darah mengalir di dasar lubang, mengubah tanah hangus hitam menjadi merah tua. Udara dipenuhi dengan bau darah, makanan gosong, dan panas menyengat yang berasal dari kristal api surgawi. Seorang kultivator sesat di tingkat pertama alam abadi sejati lengannya terputus dan tergeletak di genangan darah, meratap kesakitan. Tidak seorang pun datang menyelamatkannya. Semua orang sibuk mengambil kristal-kristal itu. Beberapa orang bahkan mengambil kristal-kristal yang belum sempatlah simpan saat mereka berlari melewatinya. Seorang prajurit manusia buas dikelilingi oleh 3 iblis. Dia berjuang keluar dari jurang itu, tubuhnya dipenuhi luka. Dia baru saja naik ke tepi lubang api ketika dia pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Jin Huan berdiri di tepi jurang, mengamati semua ini, senyumnya semakin lebar. Itu saja, gumamnya. Dia mengangkat tangannya, dan para kultivator ilahi di belakangnya serentak menghunus senjata mereka. Cahaya suci keemasan bersinar di tepi jurang, seperti lebih dari 30 matahari kecil, begitu terang sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Turunlah dan usir semua orang.
Bawa semua kristal itu bersamamu. Ya, lebih dari 30 kultivator tingkat dewa bergegas turun ke lubang api surgawi pada saat yang bersamaan. Ini adalah urusan pengadilan ilahi. Semuanya mundur. Mereka yang tidak mundur akan dibunuh tanpa ampun. Cahaya suci keemasan meledak di dasar jurang, mengguncang berbagai kekuatan yang terlibat dalam pertempuran kacau hingga membuat mereka terhuyung-huyung. Jin Huan secara pribadi bertindak, melemparkan seorang prajurit manusia binatang tingkat pertama dari alam abadi sejati hingga terpental dengan satu pukulan telapak tangan. Tubuh prajurit orc itu terombang-ambing beberapa kali di udara sebelum membentur dinding lubang dengan keras disertai bunyi gedebuk. Benturan itu menciptakan kawah besar di dinding lubang, dan prajurit itu batuk darah dan pingsan di tempat. Anda, pemimpin ras binatang buas, seorang dewa sejati tingkat 3, sangat marah. Dia mengenakan jubah kulit serigala dan memiliki 3 bekas luka berdarah di wajahnya. Dia adalah Wolf Fang, seorang jenderal terkenal dari suku serigala surgawi. Wolf Fang mengarahkan kapak perangnya ke Jin Huan, suaranya menggelegar seperti guntur. Jin Huan, kau sudah keterlaluan. Jin Huan mencibir, kau sudah keterlaluan. Sudah kukatakan, lubang api surgawi adalah wilayah ras dewaku. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya suci keemasan berubah menjadi tangan raksasa, menekan Wolf Fang. Pohon palem itu menutupi langit dan matahari, sehingga area luas di dasar lubang tersebut tertutup bayangan. Wolf Fang mengertakkan giginya dan menerima serangan itu secara langsung. Cahaya merah darah yang menyilaukan menyembur dari kapak perangnya, kekuatan garis keturunan suku serigala langit, dahsyat dan ganas. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Tanah di dasar lubang tersebut hancur menjadi kawah besar, dengan puing-puing beterbangan kemana-mana dan asap mengepul. Wolf Fang terdesak mundur beberapa langkah, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Tangannya gemetar, mulut harimaunya robek, dan darah mengalir di gagang kapak perangnya. Perbedaan antara dewa sejati tingkat 4 dan dewa sejati tingkat 3 terlalu besar. Siapa lagi? Jin Huan melihat sekeliling, suaranya penuh kesombongan. Tidak ada yang berbicara. Pertempuran kacau di dasar jurang telah sepenuhnya berhenti. Para kultivator dari berbagai faksi disingkirkan oleh para kultivator ilahi. Meskipun mereka marah, tak seorang pun dari mereka berani melawan. Keagungan mahkamah ilahi bukanlah sesuatu yang dapat mereka tantang. Seorang kultivator iblis tingkat 2 alam abadi sejati, yang tidak mau menerima kekalahan, melangkah maju dan meraung, apa hebatnya para dewa. Kita para iblis. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Huan mengayunkan telapak tangannya, dan cahaya suci keemasan mengenai dadanya. Tubuh kultivator iblis itu terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak dinding jurang, dan memuntahkan darah. Siapa lagi? Tanya Jin Huan lagi. Kesunyian, keheningan yang mencekam. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Jin Huan. Kepalan tangan mereka terkepal begitu erat hingga berbunyi, gigi mereka bergemeletuk, tetapi tidak seorang pun berani melangkah maju. Jin Huan mengangguk puas. Dia berjalan mendekat ke kristal terbesar, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, matanya dipenuhi keserakahan. Pola-pola keemasan mengalir di permukaan kristal, dan panas yang menyengat menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya,
membuatnya merasa seolah setiap pori di tubuhnya bersorak gembira. Bagus sekali, gumamnya. Tuan istana pasti akan menyukainya. Tepat ketika dia hendak meraih cincin penyimpanannya untuk meletakkan kristal itu, sebuah suara terdengar dari tepi jurang. Meletakkan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua mata tertuju ke tepi jurang pada saat yang bersamaan. Seorang pemuda yang mengenakan jubah biru muncul dari balik batu. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya, bilahnya retak di beberapa tempat, seolah-olah telah melewati pertempuran sengit. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya sedingin pisau. Di belakangnya mengikuti seorang wanita berbaju putih, dengan ekspresi dingin, rambut panjang hitam pekat, dan cahaya biru es yang samar mengelilinginya. Dia berdiri di sana, seperti bunga teratai putih di puncak gunung bersalju, murni dan mulia. Jin Huan menyipitkan matanya, seorang kultivator manusia. Dia menatap Chen Ping dari atas ke bawah, lalu mencibir, "Kau ini apa? Berani-beraninya kau menyuruhku untuk merendahkanmu." Chen Ping tidak menjawab. Dia berjalan turun dari tepi jurang, selangkah demi selangkah, dengan tenang. Langkah kakinya bergema di dalam lubang api surgawi yang sunil, setiap langkah terasa seperti pukulan ke jantung. Para petani di dasar lubang secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Mereka tidak mengenal pemuda itu, tetapi mereka dapat merasakan aura yang meresahkan di sekitarnya. Aura itu bukanlah penekanan tingkat kultivasi, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Seperti musuh alami, seperti takdir, seperti semacam eksistensi yang tidak dapat mereka pahami. Chen Ping berjalan menghampiri Jin Huan dan berhenti. Jarak antara keduanya tidak lebih dari 3 kaki. Chen Ping lebih pendek setengah kepala dari Jin Huan, dan tingkat kultivasinya juga satu alam lebih rendah. Namun saat berdiri di sana, dia tampak seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup, sementara Jin Huan tampak sekecil semut di hadapannya. "Palu, ku bilang, letakkan itu." Suara Chen Ping tetap tenang, tetapi setiap kata menghantam hati Jin Huan seperti pukulan. Ekspresi Jin Huan berubah. Dia merasakannya. Kultivator manusia ini, yang tampaknya hanya berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, memiliki kekuatan yang menanamkan rasa takut dalam dirinya. Ini bukanlah penekanan tingkat kultivasi, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Cahaya sucinya benar-benar bergetar di hadapan orang ini. Itu seperti tikus bertemu kucing, seperti kegelapan bertemu cahaya. "Siapa? Siapa kau?" Suaranya sedikit bergetar. Chen Ping tidak menjawab. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api mengembun di telapak tangannya. Warna nyala api terus berubah merah tua, kuning oranye, putih emas, biru tua, dan transparan. Setiap warna mewakili sumber kekuatan nyala api yang berbeda. Mereka saling berjalin, menyatu, dan berputar di telapak tangan Chen Ping, akhirnya berubah menjadi nyala api baru yang terjalin dengan warna ungu dan emas. Api kekacauan. Saat api muncul, suhu seluruh lubang api tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kristal api yang tersebar di tanah mulai beresonansi, memancarkan suara dengung rendah, dan cahaya permukaannya menjadi semakin terang. Para petani di dasar lubang secara naluriah mundur beberapa langkah. Suhu api sangat tinggi sehingga bahkan energi spiritual pelindung mereka pun mengerang. Pupil mata Jin Huan tiba-tiba menyempit. "Api surgawi? Kau menyerap esensi api surgawi dari lubang api surgawi." Suaranya bergetar. "Kau
Kau yang menghancurkan lubang api surgawi." Chen Ping tidak menjawab. Dia dengan lembut mendorong api kekacauan di tangannya, dan nyala api itu berubah menjadi ular api ramping, melesat diam-diam ke arah Jin Huan. Ular api itu tidak cepat, bahkan bisa dibilang sangat lambat. Itu seperti ular sungguhan, melata di udara, perlahan dan pasti bergerak menuju Jin Huan. Namun Jin Huan mendapati dirinya tidak mampu melarikan diri. Bukan soal kecepatan, melainkan ular api itu telah mengincarnya. Ke arah manapun ia mencoba bersembunyi, ular api akan mengikutinya. Ini adalah jebakan di tingkat jiwa, jebakan di tingkat hukum surga. Wajah Jin Huan memucat pasi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cahaya suci, dan cahaya keemasan menyembur dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cahaya tebal di depannya. Perisal cahaya itu memiliki 7 lapisan, setiap lapisan memadatkan kultivasi hidupnya, cukup untuk menahan serangan penuh dari seorang dewa sejati tingkat 5. Ular api itu menabrak perisal cahaya. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras, hanya desisan lembut. Lapisan perisai cahaya pertama hancur berkeping-keping. Lapisan kedua hancur berkeping-keping. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ular api itu, seperti batang besi merah panas yang menembus mentega, diam-diam menembus ke-7 lapisan perisal cahaya. Kemudian, ular itu melilit lengan kanan Jin Huan. "Ah!" Jin Huan mengeluarkan jeritan melengking. Teriakan itu tidak terdengar seperti suara seorang ahli alam abadi sejati, lebih terdengar seperti teriakan binatang buas yang ekornya diinjak. Suaranya dipenuhi rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan. Lengan kanannya dengan cepat hangus, hancur, dan berubah menjadi abu di bawah panas yang menyengat dari api kekacauan. Ular api itu menjalar ke atas di sepanjang lengannya, membakar bahu, dada, dan lehernya. Setiap inci yang menjalar, dagingnya hangus dan tulangnya terbakar. Udara dipenuhi dengan bau busuk daging terbakar. "Tidak, tidak, ampuni aku, ampuni aku." Jin Huan berlutut di tanah, dengan putus asa memohon belas kasihan. Air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya, yang dipenuhi rasa takut. Saat ini, dia bukanlah seorang tetua dari Balai Penghakiman Klan Dewa, juga bukan seorang ahli alam abadi sejati tingkat 4, dia hanyalah orang biasa yang takut mati. Chen Ping menatapnya dari atas, matanya tidak menunjukkan rasa iba, tidak ada rasa senang, hanya ketidakpedulian yang tenang. "Aku baru saja memberimu kesempatan," kata Chen Ping pelan, "tapi kau tidak memanfaatkannya." Dia mengangkat tangannya, selap untuk mengakhiri hidup Jin Huan. "Berhenti!" Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari tepi jurang. Cahaya keemasan turun dari langit dan mendarat di samping Jin Huan. Dia adalah kultivator dari ras ilahi, seorang dewa sejati tingkat 2, dan wakil Jin Huan. La memegang sebuah token emas di tangannya, yang diukir dengan tanda Balai Penghakiman. "Chen Ping." Suara kultivator itu bergetar, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk berbicara. "Jika kau membunuh tetua Jin Huan, Aula Penghakiman tidak akan membiarkanmu lolos. Ketua Aula adalah dewa sejati tingkat 8, kau tidak boleh menyinggung perasaannya." Chen Ping meliriknya. Lalu dia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Namun pada saat itu, semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke puncak kepala mereka. Alarm dewa sejati tingkat 8. Suara Chen Ping terdengar tenang.
Aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Tubuh kultivator itu seperti dihantam gunung. Dia terlempar ke belakang, terombang-ambing di udara lebih dari selusin kali sebelum menabrak dinding lubang dengan keras. Dinding lubang itu hancur berkeping-keping, menciptakan kawah besar. Tubuh kultivator itu tertancap di dinding lubang, memuntahkan darah, dan dia pingsan di tempat. Siapa lagi? Chen Ping melihat sekeliling. Tidak ada yang berbicara. Semua kultivator ilahi menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Jin Huan berlutut di tanah, gemetaran seutuhnya. Lengan kanannya telah hilang sepenuhnya, dan luka di bahunya hangus hitam, dengan bau daging terbakar memenuhi udara. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya dipenuhi keringat dingin.